Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kita berjumpa lagi untuk membahas pengadaan barang atau jasa pemerintah. Topik bahasan kita kali ini tentang persiapan pengadaan barang atau jasa. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Persiapan pengadaan barang atau jasa bisa dibedakan menurut cara pengadaannya. Pertama, persiapan pengadaan barang atau jasa secara swakelola. Ada 3 kegiatan utama yang dilakukan pada tahap persiapan. 1. Penetapan sasaran swakelola oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. 2. Penetapan penyelenggara swakelola. Penyelenggara swakelola tipe 1 yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksanaan, dan tim pengawas ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran penanggung jawab anggaran. Penyelenggara swakelola tipe 2 yaitu tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA atau KPA penanggung jawab anggaran. Sedangkan tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah pelaksana swakelola. Penyelenggara swakelola tipe 3, yaitu tim persiapan dan tim pengawas, ditetapkan oleh PA atau KPA penanggung jawab anggaran, sedangkan tim pelaksana ditetapkan oleh penanggung jawab organisasi kemasyarakatan. Penyelenggara swakelola tipe 4, yaitu tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas, ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat. 3. Penetapan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta rencana anggaran dan biaya oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli atau peralatan atau bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak tersendiri. Selain itu, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam persiapan swakelola. 1. Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan swakelola tipe 1 dan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota tim pelaksana. 2. Hasil persiapan swakelola dituangkan dalam kerangka ajuan kerja kegiatan atau subkegiatan atau output. 3. Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Pokmas pada swakelola tipe 4 dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK. 4. Biaya pengadaan barang atau jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola. 5. PA dapat mengusulkan standar biaya masukan atau keluaran swakelola kepada Menteri Keuangan atau Kepala Daerah. Kedua, persiapan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Pada tahapan ini, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum hasil persiapan ditetapkan. 1. Daftar barang atau jasa dalam e-katalog. Bila barang atau jasa terdapat dalam e-katalog, maka metode yang digunakan adalah e-purchasing. 2. Kriteria barang atau jasa untuk keadaan tertentu. Bila kriteria keadaan tertentu terpenuhi, maka metode yang digunakan adalah penunjukan langsung. 3. Nilai paket pekerjaan. Nilai paket pekerjaan juga akan berpengaruh terhadap metode pemilihan penyedia. 4. Jenis barang atau jasa. Barang atau jasa bisa diadakan dalam paket-paket terpisah atau juga bisa diintegrasikan menjadi satu paket. Pada tahapan persiapan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia, PPK menetapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Spesifikasi atau kerangka ajuan kerja. 2. Harga perkiraan sendiri, HPS. 3. Rancangan kontrak. 4. Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan penyesuaian harga. Untuk penetapan spesifikasi teknis atau kerangka ajuan kerja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Penggunaan produksi dalam negeri. 2.
penggunaan produk bersertifikat SNI. 3. Penggunaan secara maksimal produk industri hijau. 4. Penyebutan merek yang diperbolehkan. Untuk penetapan harga perkiraan sendiri, HPS, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. 1. HPS disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. HPS memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung. 3. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. 4. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah pajak pertambahan nilai (PPN). 5. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. 6. HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran pada pemilihan dengan pasca kualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi pada pemilihan dengan pra-kualifikasi. 7. Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang atau jasa dengan pagu anggaran paling banyak 10 juta rupiah, e-purchasing, dan tender pekerjaan terintegrasi. Selain itu, HPS memiliki beberapa kegunaan, yaitu 1. Untuk menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan. 2. Untuk menetapkan batas tertinggi penawaran dalam pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. 3. Untuk menetapkan besaran jaminan pelaksanaan. Berkaitan dengan rancangan kontrak, ada beberapa jenis kontrak yang bisa ditetapkan oleh PPK. Secara garis besar, jenis kontrak dibedakan menurut jenis barang atau jasanya. Untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, PPK bisa menetapkan salah satu dari 5 jenis kontrak, yaitu 1. Lumsum. 2. Harga satuan. 3. Gabungan lumsum dan harga satuan. 4. Terima jadi, turnkey. 5. Kontrak payung. Sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi, PPK bisa menetapkan salah satu dari 3 jenis kontrak, yaitu 1. Lumsum, 2. Waktu penugasan, dan 3. Kontrak payung. Kontrak lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu. Ketentuan-ketentuan dalam kontrak lumsum adalah sebagai berikut. 1. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. 2. Berorientasi kepada keluaran atau output. 3. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan-ketentuan dalam kontrak harga satuan adalah sebagai berikut. 1. Volume atau kuantitas pekerjaan masih bersifat perkiraan. 2. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran. 3. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan selesai. Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya gabungan lumsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Kontrak terima jadi turnkey merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Ketentuan-ketentuan kontrak terima jadi adalah sebagai berikut. 1. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai. 2. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kontrak. Kontrak payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang atau jasa yang belum dapat ditentukan volume atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
Kontrak berdasarkan waktu penugasan merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci atau waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan belum bisa dipastikan. Dalam pengadaan barang atau jasa, dikenal juga kontrak tahun jamak. Kontrak biasanya dibebankan pada 1 tahun anggaran. Namun, kontrak tahun jamak membebani lebih dari 1 tahun anggaran. Hal ini bisa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang. Kontrak tahun jamak berlaku pada 1. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran. 2. Pekerjaan yang memberikan kemanfaatan lebih bila dikontrakkan lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran.